Bab 226. Hesang mencubit kertas surat di lengan bajunya, dan kertas itu sedikit kusut setelah dia mencubitnya beberapa kali. Jianzong masih menunggu jawabannya, tapi Hesang juga merasa pusing. Jika bukan karena rencana Tuan Muda, dia akan menghancurkan Jun Yunsue, seekor nengat yang gelisah, sampai mati. Di satu sisi, Hesang tidak bisa menahan nafas. Untungnya Jun Yunsue pergi ke Jianzong, dan yang berkepala besar juga Zuoqi. Batuk, dia pasti tidak sombong. Penatua He, suara Junjiu datang dari belakang, dan Hesang segera menoleh. Junjiu baru saja keluar dari jalan air terjun batu, dan dia menggunakan kekuatan spiritual untuk mengeringkan pakaian. Kemudian dia mengeluarkan ikan kering kecil dari ruang cincin dan memberikannya kepada Xiaohu, seekor kucing tertentu telah lapar sepanjang hari dan memperdebatkannya. Junjiu mengangkat Xiaohu dan menyentuhnya, sambil menatap Hesang dengan acuh tak acuh. Hesang sepertinya ingin mengatakan sesuatu padanya. Melihat sekeliling, Junjiu berkata, "Ada yang harus aku lakukan, ayo kembali dulu." Petik 2. Oke, aku akan mengirim pesanan agar para murid menyiapkan makanan dulu. Hesang menahan ekspresinya, berbalik dan berjalan di depan Junjiu, dengan tampilan masa lalu yang dingin dan suram. Semua murid di jalan menghindari satu demi satu. Menunggu Junjiu mandi dan berganti pakaian, lalu makan malam. Duduk di meja, He Sancai mengeluarkan surat dari lengan bajunya dan memberikannya kepada Junjiu. Junjiu, surat dari Jianzong. Ya, ditulis dengan detail dan jelas. Zuoqi sedang menunggu balasanmu, Tuan Muda, jawab Hesang. Total ada 3 lembar kertas surat, dan Junjiu dengan cepat membacanya dengan 1 pandangan dan 10 baris. Dia meletakkan surat itu, tersenyum dan berkata, "Jun Yunsue melakukan pekerjaan dengan baik, melebihi harapan saya." Hesang, apakah ini disebut pekerjaan yang baik? Jun Yunsue hendak membalikkan Jianzong, dan Master Jianzong mau tidak mau ingin membunuh Jun Yunsue. Jika bukan karena kebaikan yang masih ada, Zuoqi menghentikannya. Tubuh Jun Yunsue mungkin sudah sangat dingin sekarang. Melihat ekspresi terdistorsi Hesang, Xiaohu mau tidak mau bertanya pada Junjiu, hal keterlaluan apa yang dilakukan Jun Yunsue. Junjiu mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Xiaohu, memberitahu Xiaohu di dalam hatinya. Jadi ketika Hesang melihat kucing seputih salju di pelukan Junjiu, dia tiba-tiba mengeluarkan suara seperti manusia. Kemudian dia jatuh ke tanah dengan kepala terangkat dan kaki di langit, dan dia terus berguling, mengeong seperti sedang tertawa. Hesang tampak bingung, apakah kucing ini gila? Junjiu, mungkinkah Jun Yunsue melakukan kesalahan? 3 sekte lainnya telah menerima berita tentang insiden sebesar itu. Jun Yunsue telah menyebarkan reputasinya secara menyeluruh ke 5 sekte, semua orang tahu bukankah dia selangkah lebih dekat dengan kita. Rencana, tapi Tuan Muda, dia sudah bertindak terlalu jauh. Sekarang Master Sekte Jian hanya ingin membunuhnya, bagaimana kita bisa menjaganya? Hesang mengerutkan kening, merasa sangat pusing. Meliriknya, Junjiu mengangkat tangannya dan meletakkan sebotol ramuan di atas meja. Hesang mendongak, bingung. Tuan Muda, apa ini? Ini Fusudan, 1 pil dapat menyelamatkan hidup seseorang. Ada 3 pil di dalamnya. Kirim ke Jianzong, dan masalah ini secara alami akan terpecahkan. Penjelasan Jun Nain singkat dan kasar, tetapi Hesang mampu menganalisis makna tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Dia menatap botol obat dengan mata terbakar, dan berkata setelah beberapa saat, "Tuan Muda, saya khawatir ini bukan hanya ramuan penyelamat hidup. Ini akan pulih sepenuhnya dalam waktu setengah bulan. Hanya 1 pil yang diperlukan, dan kamu dapat bersaing dengan Raja Hades." Tuan Jianzong tidak akan tergerak oleh pil seperti itu. Jiu mengangkat Xiaohu. Dia mengaitkan Xiaohu dengan kakinya dan memeluknya, menghancurkannya dan berkata, selama hatinya tergerak, Jun Yunsue tidak akan menjadi masalah sama sekali. Itu benar, mata Hesang adalah pembakaran. Efek memulihkan Sudan tidak pernah terdengar, ini sebanding dengan ramuan ajaib. Tuan Jianzong bukanlah orang bodoh. Apakah dia menginginkan 3 pil penyelamat ini atau membunuh Jun Yunsue untuk melampiaskan amarahnya? Semua orang tahu mana yang lebih baik untuk dipilih. Hesang mengangguk segera, "Oke, saya akan menulis surat dan mengirimkannya kembali ke Zuoqi bersama dengan pilnya. Tapi Tuan Muda, jika Anda terus memanjakan Jun Yunsue seperti ini, cepat atau lambat akan ada yang salah." Petik 2. Bagaimana lama? Tanya Junjiu.
He Sang menghitung waktunya, masih ada setengah tahun lagi, tetapi 4 sekte lainnya jauh dari Tian Wuzong. Umumnya mereka akan tiba di Tian Wuzong setelah 4 bulan, jadi bersiaplah terlebih dahulu. Dalam 6 bulan terakhir, 5 sekte akan mencoba yang terbaik untuk menangkap murid mereka untuk berlatih retret. He Sang berkata, setelah berdiskusi dengan beberapa tetua kami juga memutuskan untuk membiarkan semua murid di sekte turun gunung untuk berlatih dalam setengah bulan. Tuan muda juga bisa turun gunung untuk berlatih bersama, sehingga untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Aku tidak ingin ada yang menahanku. Jika seseorang membuat kesalahan, aku tidak akan melepaskannya. Nada bicara Jun Jiu dingin dan tidak berperasaan. He Sang, kapan Tuan muda akan bertemu Ye Xingjun? Ketika saya menemukan orang-orang di belakang layar, saya akan menemui mereka. Kata Jun Jiu, tiba-tiba matanya sedikit gelap. Melihat tidak ada reaksi di permukaan, Jun Jiu berkata, apakah Penatua He baik-baik saja? Ayo kembali dulu. Petik 2. Oke, He Sang tidak melihat ada yang salah. Dia mengangguk dan bangkit, dan ada suara terkejut begitu dia keluar. Master Sekte, mengapa kamu ada di sini? Aku akan datang dan menemui adik perempuanku dan memberi selamat padanya atas terobosannya dalam kultivasi. Suara King Yu tersenyum, dengan penampilan yang riang dan tidak terawat. Saat dia mengatakan itu, dia akan masuk ke dalam rumah. Melihat ini, He Sang buru-buru menghentikannya. He Sang meraih bahu King Yu dan menyeretnya pergi. Jun Jiu perlu istirahat yang baik sekarang. Suzerain, kamu harus kembali dan terus menangani urusan klan. Petik 2. Semakin jauh, dan dia masih He Sang menyeret Jun Jiu pergi tanpa melihat Jun Jiu. Jun Jiu keluar dari rumah, bersandar di kusen pintu, melihat ke arah mereka pergi, lalu melihat ke bawah ke sebuah batu kecil di bawah jendela. Saya menendang batu kecil itu dengan ringan, suaranya sangat kecil sehingga hampir bisa diabaikan. Tapi ini sama dengan suara yang ditangkap Jun Jiu barusan. Xiao Wu melompat ke jendela, dan mengeong, ada apa? King Yu baru saja berada di luar jendela. Xiao Jiwer, dia ada di sana sepanjang waktu. Dia mendengar semua yang kamu katakan. Suara Mo Yue terdengar malas. Dia mendengar bahwa dia berdiri di belakang Jun Jiu. Ujung jari mengaitkan sehelai rambut Jun Jiu, tersenyum jahat dan berbahaya. Mo Yue menatap Jun Jiu. Xiening berkata, dia mendengar semuanya. Apa yang akan dilakukan Xiao Jiwer? Petik 2. Dia sengaja membiarkanku mendengar gerakannya. Jun Jiu hanya mengatakan kalimat ini. Dia menatap Mo Yue, yang mengangguk tak terbantahkan. Memang, King Yu sengaja menendang batu kecil itu, agar Jun Jiu bisa mendengar gerakan itu dan menghentikan. Apa yang tidak dia katakan? Tapi kenapa dia melakukannya? King Yu mendengar semuanya, tapi sengaja membuat keributan, dan sengaja membiarkan He Sang menangkapnya jika dia tidak pergi. Mengapa? Bab 227. King Yu melakukannya dengan sengaja, tapi mengapa dia melakukannya? Jun Jiu menggosok dagunya. Kakak seniorku ini tampaknya tidak hanya misterius, tetapi juga tidak mengikuti aturan. Petik 2. Xiao Jiwer dapat membunuhnya untuk membungkamnya, dan itu akan diselesaikan untuk selamanya. Jun Jiu mengangkat kepalanya dan menatap Mo Yue. Pria mengerikan dan merepotkan itu memiliki tampang yang mulia dan sombong di alisnya, dan matanya menunjukkan tatapan kejam dan berdarah dingin. Hanya ketika dia memandangnya, seperti riak di danau, mereka meleleh dan menghilang sedikit demi sedikit. Apakah Anda membunuh King Yu? Jun Jiu menggelengkan kepalanya, tidak. Karena dia menguping, dia dengan sengaja menendang batu untuk mengingatkanku bahwa dia jelas bukan musuhku. Tidak perlu membunuhnya untuk membungkamnya, dan jangan khawatirkan dia. Xiao Jiwer benar-benar berpikir begitu. Mo Yue sedikit membungkuk untuk melihat Jun Jiu, matanya seperti pusaran air, menelan Jun Jiu dalam-dalam. Jun Jiu mengangguk. Dia berbalik dan berjalan ke dalam rumah, mengambil segenggam biji melon di atas meja dan meletakkannya di telapak tangannya. Ini hanya setengah tahun sebelum kompetisi Akbar Wuzong, dan Jun Yunsue telah mengkonsolidasikan statusnya sebagai tuan muda pawai malam. Dalam 6 bulan terakhir, orang-orang di belakang layar pasti akan melakukan beberapa gerakan. Mengubah subjek, Mo Yue tidak tertarik pada King Yu, dia hanya menyebutkannya. Jadi dia mengikuti topik Jun Jiu dan bertanya, apa yang dilakukan Jun Yunsue di Jianzhong? Masalah. Jun Jiu tersenyum dengan bibir melengkung, matanya berkilau dengan perut hitam dan licik.
Dia melanjutkan dengan mengatakan, Jun Yunsue tidak memiliki temperamen dan keberanian yang gila sebelumnya. Tampaknya saran spiritual saya sangat bagus, sangat bagus. Mo Yue, jiwer kecil ingin Jun Yunsue mengganggu. Air Jianzong terkenal di antara 5 sekte. Ini merangsang orang-orang di belakang layar untuk memulai lebih awal. Hahaha, yang mengenalku adalah Mo Yue. Benar? Sayang sekali Hesang dan yang lainnya masih belum cukup berani untuk mengkhawatirkan mobil Jun Yunsue terbalik. Tidak masalah jika dia terbunuh, selama kematian berguna. Dia peduli dengan hasilnya. Adapun prosesnya, Jun Yunsue akan melakukan yang lebih baik dan lebih baik. Hanya dengan memikirkannya, Jun Jiu tiba-tiba bergerak. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Mo Yue, menyipitkan matanya. Ada apa? Mo Yue terus menatapnya, seolah ingin menelannya. Jun Jiu bingung, apa salah dia mengatakan itu barusan? Tidak, Mo Yue berbicara dengan suara yang dalam dan seksi. Xiao Jiwer, kamu membuat kesalahan dalam satu kalimat. Kalimat yang mana? Orang yang mengenalku adalah Mo Yue. Kamu harus mengatakan bahwa orang yang mengenalku tidak baik. Mo Yue duduk berhadapan dengan Jun Jiu, di tengah sofa empuk tepat di seberang meja persegi kecil. Mo Yue hanya menundukkan kepalanya dan bersandar sedikit, jarak antara keduanya memendek. Jun Jiu mengangkat kepalanya dan menatap matanya yang dalam. Bahkan warna hitam setelah ditutup-tutupi pun masih begitu memesona. Matanya seperti bunga popi, dan daya tariknya yang fatal membuat orang tidak bisa melepaskan diri. Suara provokatif perlahan menarik hati sanubari Jun Jiu. Perlahan berkata, Wu Yue, Xiao Jiwer mengatakannya. Tidak ada yang bisa disebut nama Mo Yue. Tapi Mo Yue sedang menggodanya saat ini, yang membuat Jun Jiu merasa berbahaya jika dia mengatakannya. Dia akan marah. Apakah dia akan takut? Tentu saja tidak. Bukan hanya tidak takut, tidak menyusut. Sebaliknya, Jun Jiu mengulurkan tangannya untuk mengaitkan leher Mo Yue, dan menariknya ke bawah untuk memperpendek jarak lagi. Napas keduanya terjalin, dan senyum menggoda di bibir merah Jun Jiu penuh dengan perut hitam. Dia sengaja menjeda setiap kata, Mo Yue, Wu Yue. Dengar, tidak lagi. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Petik 2. Jemput dia. Siapa yang takut pada siapa? Tapi dia tidak tahu bahwa kata-katanya seperti batu yang jatuh ke danau yang tenang, memercikkan gelombang air. Mo Yue menatapnya dengan tenang. Dari jarak sedekat itu, Jun Jiu melihat mata Mo Yue sangat jelas. Di tengah, emas mendominasi dengan paksa melahap tinta, dan iris berubah, mekar di depan Jun Jiu dalam postur arogan dan lancang. Jun Jiu berhenti sedikit. Di matanya, mata Mo Yue seperti binatang buas. Menatap mangsanya, dia siap membuka mulutnya untuk memakannya. Ada sensasi kesemutan di jiwanya, dan Jun Jiu tersentak. Dingling, bel di pergelangan tangannya berdering di telinganya, dan Mo Yue mendorong Jun Jiu pergi dan menghilang seolah disambar petir. Bang! Jun Jiu didorong ke bawah di sofa empuk oleh Mo Yue. Bantalannya empuk dan tidak sakit, tapi Jun Jiu sedikit bingung. Dia membuka mulutnya, matanya berkilat bingung dan bingung. Bukankah kamu baru saja memanggil namanya? Adapun reaksinya begitu banyak. Tuan, apakah Mo Yue mengalami kejang? Beraninya dia mendorongmu, lain kali dia berani datang lagi. Aku harus menggaruk wajahnya. Xiao Wu mengeong dan menginjak cakarnya dengan marah. Mereka yang menggertak tuannya semuanya adalah orang jahat. Jun Jiu tidak menjawab Xiao Wu, dia menekan bagian tengah alisnya, bangkit dan duduk. Mata Mo Yue berputar tanpa henti dalam pikirannya. Jun Jiu sedikit mengernyit. Dia merasa sesuatu telah terjadi pada Mo Yue. Pikiran ini muncul di benaknya. Jun Jiu segera berbalik dan turun ke tempat tidur, dan hendak keluar ketika dia mengangkat kepalanya dan Leng Yuan memblokirnya di pintu. Jun Jiu mengerutkan kening dengan dingin. Leng Yuan. Petik 2. Nona Jun, apakah Anda punya pesanan? Leng Yuan bertanya dengan lembut, tapi dia tidak mundur selangkah dan menghentikan Jun Jiu dengan tegas. Matanya berkilat aneh, dan Jun Jiu berkata, di mana Mo Yue? Tuan telah pergi untuk sementara waktu, jangan khawatir, Nona Jun. Tuannya akan segera kembali, dan ketika Nona Jun ragu, dia bisa bertanya langsung kepada tuannya. Petik 2. Baik, mengetahui bahwa meskipun Leng Yuan tidak bisa mendapatkan jawaban, Jun Jiu tidak bertanya. Hanya saja dia merasa aneh di dalam hatinya, tiba-tiba sesuatu terjadi pada Mo Yue.
Itu jelas terkait dengan fakta bahwa dia baru saja memanggil nama Mo Yue. Jun Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bel. Dimainkan dengan lembut, bel tidak berbunyi. Gerakan sebelumnya sepertinya hanya ilusi. Aneh, intuisinya memberitahunya bahwa suara bel tadi lebih seperti peringatan. Ditambah dengan kesemutan yang dia rasakan di jiwanya, Jun Jiu mengerutkan kening lebih dalam. Apa yang terjadi pada Mo Yue? Jun Jiu bahkan tidak menyadari bahwa kekhawatirannya menguasai segalanya saat ini, dan hanya ada Mo Yue di hatinya. Di puncak gunung yang terpencil dan tak berpenghuni di Tianwuzong, tertutup salju, dan saluran pernapasan dari suhu rendah berubah menjadi embun beku. Mo Yue berdiri di puncak gunung, mata emasnya marah dan bengis. Leng Yuan datang dengan hati-hati, dan setengah berlutut untuk memberi hormat. "Tuan, kami berhasil menghentikan Nona Jun." Tapi Nona Jun pasti curiga. Mo Yue tidak mengatakan apa-apa. Leng Yuan mengangkat kepalanya dengan hati-hati, dan diam-diam menatap Mo Yue dengan cemas. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan Mo Yue tiba-tiba lari dan menjadi marah. Sampai Mo Yue membuka mulutnya untuk memecah kesunyian, dengan suara rendah dan berbahaya, dia bertanya kepada Leng Yuan, "Jika seseorang memanggil namamu, apakah kamu ingin memakannya?" "Tuan." Pertanyaan ini di luar garis besar, tapi setelah dipikir-pikir sebentar, itu pasti berhubungan dengan Jun Jiu. Jadi Leng Yuan bertanya dengan pelan, "Tuan, bisakah saya bertanya aspek makan, yang mana? Baru saja saya tidak bisa menahan diri untuk menggigit jiwa Xiao Jiwer." Bab 228. Saat Leng Yuan mengeluarkan suara, mata tajam Mo Yue melayang, dan Leng Yuan segera menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya. Pisau jatuh di tubuhnya, dan tekanan berat tidak kurang dari perasaan linci. Leng Yuan menggigil sejenak dan berkata dengan hati-hati, "Tuan, apakah ini terkait dengan kunci naga tahanan?" "Kunci naga tahanan," Mo Yue bergumam, dan mata emasnya memancarkan kekerasan dan haus darah. Leng Yuan mengangguk lagi dan lagi, lalu berkata, "Sifat naga seharusnya tidak memengaruhi Anda, Tuan. Mungkin karena kunci naga yang dipenjara membuat Anda sulit menahan diri." Mo Yue bukan naga biasa, statusnya tak tertandingi di dunia. Dapat dikatakan bahwa hanya dengan darah, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat dibandingkan dengannya. Naga haus darah, dan ketika Mo Yue bertemu Jun Jiu, dia pasti ingin memakannya. Dan tawanan naga terkunci di tubuhnya, yang menekan kekuatan dan kemauannya. Mo Yue tahu apa yang dimaksud Leng Yuan. Matanya gelap dan berbahaya, kunci naga tahanan bukanlah ancaman baginya. Hal yang berbahaya adalah dia mengetahui bahwa sebenarnya dia jatuh cinta dengan Jun Jiu, dan memanggil namanya saja membuatnya tidak bisa mengendalikan hasratnya yang berisik. Tapi tidak peduli yang makan, yang dikatakan Leng Yuan, Jun Jiu tidak tahan sekarang. Dia baru saja menggigit jiwa Xiao Jiwer, tapi untungnya dia hanya menggigit dan tidak menelannya, jadi tidak membahayakan. Tapi Mo Yue tidak yakin apakah dia akan menjadi impulsif dan lancang saat berikutnya detak jantungnya menjadi tidak terkendali. Betapa pentingnya jiwa, bagaimana jika itu benar-benar turun dalam satu tegukan. Mo Yue memikirkan adegan itu, dan warna emas di matanya menjadi gelap. Tekanan udara tiba-tiba turun, dan Leng Yuan berlutut di tanah, dan setengahnya tenggelam ke dalam salju. Tidak berani menarik nafas, Leng Yuan berusaha keras untuk mengurangi rasa keberadaannya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik sangat panjang, dan bobot yang berat membuat Leng Yuan hampir mati lemas. Saya tidak tahu berapa lama, ketika paksaan menghilang, Leng Yuan langsung terengah-engah. Mo Yue berkata, "Kamu kembali seperti biasa, tetap di sisi Xiao Jiwer dan patuhi perintah." Iya, Leng Yuan menerima perintah itu. Tidak ada gerakan untuk beberapa saat. Leng Yuan diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat bahwa hanya ada salju putih di depannya, dan Mo Yue tidak terlihat. Leng Yuan menarik napas dan menyentuh hidungnya. "Tuan, apakah kamu melarikan diri?" Leng Yuan berpikir dalam hatinya, sekarang tuannya harus pergi untuk memecahkan kunci naga tahanan, untuk menghindari kecelakaan lain kali. Tampaknya tuan semakin peduli pada Jun Jiu. Memikirkan hal ini, Leng Yuan menggigil. Untungnya, dia bukan dari klan naga. Kalau tidak dia ingin memakan orang yang dia cintai saat bertemu dengannya, itu akan terlalu kejam. Jika Anda tidak menahan diri secara tidak sengaja, Anda akan melajang selama sisa hidup Anda. Sungguh menyedihkan. Leng Yuan mengeluarkan slip giok. Begitu Yin Han terhubung,
dia mendengarkan nasihat tulus Leng Yuan. Yin Han, jika kamu jatuh cinta dengan seseorang di masa depan, jangan impulsif. Kamu harus memanggilku untuk mengawasimu, jika tidak, akan menyedihkan untuk jomblo seumur hidup. Kamu dengar itu, kamu sakit. Yin Han membentak batu giok itu, wajahnya menjadi hitam. Saat Junjiu bangun, dia tidak melihat Mo Yue di hari pertama, jadi dia masih berpura-pura menjadi Mo Yue. Hari kedua, hari ketiga, setelah hari ketujuh, Junjiu mau tidak mau mencari Leng Yuan. Mengetuk meja dengan ujung jarinya secara berirama, Junjiu menyipitkan matanya untuk memeriksa Leng Yuan. Leng Yuan, kemana Mo? Yue pergi. Tuan memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mata Leng Yuan mengembara, dan dia tidak berani menatap Junjiu. Dia tahu bahwa Junjiu pintar dan berhati gelap, dan dia tidak bisa dibodohi. Tetapi saya tidak dapat mengatakan dengan jelas bahwa tuan saya hampir memakan Anda, Nona Jun, karena emosi sesaat, jadi saya lari mencari solusi sekarang. Leng Yuan merasa bahwa jika dia ingin mengatakan ini, dia mungkin kehilangan kekasih masa depannya dan anak kecilnya. Hidup sendiri, yang terakhir tentu saja dipukuli sampai mati oleh Mo Yue. Junjiu mengangkat alisnya, apakah itu sesuatu yang penting? Ya, Leng Yuan mengangguk berat. Urusan Xindao dengan Nona Jun tentu saja sangat penting. Setelah setiap pertanyaan dan jawaban, Leng Yuan mengatakan yang sebenarnya. Tapi di akhir pertanyaan, dia masih tidak tahu kemana Mo Yue pergi atau apa yang akan dia lakukan. Junjiu menatap Leng Yuan dengan curiga, bulu di punggung Leng Yuan berdiri. Meski kekuatan Junjiu lemah, momentumnya kuat. Ditatap olehnya membuat Leng Yuan merasa seolah-olah sedang menghadapi Mo Yue, gunung nyali besar. Oke, Leng Yuan, turun, kata Junjiu Yi, dan Leng Yuan langsung menghilang. Sepertinya perasaan pelarian, Xiao Hu memegangi cakarnya di atas meja kecil, dan mereka semua membentuk bola. Itu memicingkan mata kucingnya dan memandang Junjiu. Tuan, apakah menurut Anda Mo Yue akan melakukan sesuatu yang buruk? Apakah dia melakukan sesuatu yang buruk? Anda akan mengerti ketika Anda melihatnya. Meong, tapi Mo Yue tidak datang sama sekali. Bagaimana Tuan melihatnya? Xiao Hu miao menatap Junjiu dengan rasa ingin tahu. Sudut mulutnya sedikit melengkung, Junjiu tertawa dengan perut yang gelap dan licik. Dia mengangkat tangannya dan membunyikan bel di pergelangan tangannya, dan berkata dengan bibir mengerucut, Mo Yue, jika kamu tidak muncul di depanku hari ini, aku akan membuang belmu, percaya atau tidak. Jingling, keluyuran, tanda seru, bel perak berbunyi 2 kali berturut-turut. Saya tidak tahu apakah itu karena loncengnya ketakutan, atau apakah artinya diteruskan ke Mo Yue. Bukankah itu berarti selama Anda memanggilnya ke bel, tidak peduli ujung dunia, dia akan muncul di depannya. Junjiu duduk dan menunggu Mo Yue datang ke pintu, tapi sebelum dia datang, perut hitam muncul di mata Junjiu. Intuisinya memberitahunya bahwa Mo Yue menghindarinya. Tidak masalah mengapa penjahat itu tiba-tiba menghindarinya. Dia akan menemuinya dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Untuk mencegah Mo Yue tidak mengatakan apa-apa, dia menggali lubang untuk menguburnya terlebih dahulu, dan jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan membiarkannya pergi. Mengulurkan tangannya untuk memegang Xiao Hu ke dalam pelukannya, Junjiu tersenyum dengan perut gelap. Ayo, mari kita pergi menemui kakak senior. Meong, Xiao Hu bingung, bukankah dia berbicara tentang Mo Yue? Mengapa Anda tiba-tiba ingin melihat King Yu? Ketika King Yu melihat Junjiu, dapat dikatakan bahwa dia sangat bersemangat. Untuk merencanakan 5 kompetisi besar, King Yu menjadi semakin dirampas kebebasannya dari hari ke hari, dan diawasi oleh para tetua secara bergiliran untuk bekerja setiap hari. Biarkan dia sangat menyesalinya, mengapa dia memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah dari 5 kompetisi. Biasanya berpura-pura keren sebentar, lalu bekerja di krematorium sesudahnya, memintanya. Begitu Junjiu datang, tetua Zhoude keluar untuk melakukan hal-hal lain terlebih dahulu agar tidak mengganggu mereka. Begitu orang itu pergi, King Yu segera mengeluarkan sebotol anggur berkualitas entah dari mana, dan berkedip pada Junjiu dengan cara yang sempit dan ceroboh. Apakah saudari junior minum alkohol? Tidak, Putri Hong yang berusia 30 tahun, sayang sekali untuk tidak minum. Apakah kamu benar-benar ingin minum? Ketika Penatua Zhou kembali, kamu tidak akan bisa minum. King Yu menyemangati Jun sambil tersenyum. 9. Junjiu menggelengkan kepalanya,
minum di depan Mo Yue baik-baik saja. Tapi di depan orang lain, lupakan saja. Dia menatap King Yu dan berkata, kakak senior, ada yang ingin kutanyakan padamu. Petik 2. Penatua. Ketika Junjiu membuka mulutnya, King Yu langsung membeku. Dia memandang Junjiu dengan heran, dan bertanya dengan curiga, adik perempuan muda, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Aku punya kandidat, dan aku ingin merekomendasikannya kepada kakak senior. Bab 229. Siapa? Mo Yue. King Yu. Siapa Mo Yue? Pernah mendengar karakter ini? Junjiu menyangga dagunya dengan kedua tangan, dan tersenyum cerah pada King Yu. Saudaraku, bantu saja aku. Aku hanya butuh nama, dan aku tidak butuh hak apapun. Dan aku juga bisa merekrut master gratis untuk Tian Wusong. Melihat senyum Junjiu, wajah pusing. King Yu memerah. Adik perempuan juniornya sangat cantik. Zonghua yang lembut, siapa yang tega tidak setuju untuk mengecewakannya. Jadi setelah 2 gelas anggur, King Yu mengangguk dengan seringai seolah mabuk. Oke, terima kasih, kakak gelombang-gelombang, bibir Junjiu hitam, dan senyumnya seperti bunga. Identitas sesepuh ke King tidak perlu melalui Hesang dan yang lainnya, dan tokennya mudah didapat. Junjiu bermain-main dan menunggu Mo Yue kembali. Dari siang hingga senja, seorang penjahat akhirnya kembali saat senja, dengan uap air dingin di tubuhnya. Dia sepertinya baru saja mandi, tetapi tidak ada panas, hanya es sedingin es di sekujur tubuhnya. Rambut dan alis perak, mata emas cerah. Tetesan air di wajah Mo Yue menetes ke pipinya ke dadanya yang sedikit terbuka, kecantikannya sangat lesat. Bibir tipis Mo Yue terbuka sedikit, suaranya rendah dan serak. Xiao Jiwer, sesuatu terbang ke arahnya dan menyela kata-kata Mo Yue. Mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, Mo Yue melihat ke bawah dan matanya sedikit redup. Ini tanda Tian Wusong. Petik 2. Junjiu berkedip, dengan senyum licik di bibirnya. Dengan tangan di belakang, dia berjalan menuju Mo Yue. Nada mulutnya sembrono dan sempit. Wu Yue, bagaimana menurutmu? Junjiu menatap lurus ke arah ekspresi Mo Yue. Dia melihat pupil Mo Yue menyempit sejenak, dan bibir tipisnya yang menggoda terangkat. Dia terkejut dan bahagia. Karena dia akhirnya melakukan apa yang diinginkannya, dan mengubah namanya dari Mo Yue menjadi Dia Wu Yue. Melihat perubahan ekspresi Mo Yue, Junjiu semakin yakin bahwa pelarian Mo Yue yang tiba-tiba berhubungan langsung dengannya. Tebakan ini benar. Segera, senyum di sudut mulutnya menjadi lebih gelap. Junjiu berjinjit dan menatap Mo Yue. Dia tersenyum dan berkata, Wu Yue, mengapa kamu tiba-tiba kabur hari itu? Apakah kamu pemalu? Wu Yue gelombang-gelombang. Dia sengaja menyebut nama Mo Yue dengan nada menggoda. Xiao Wu sedang berbaring di sofa empuk dengan tangan di tangannya, perubahan bersinar di mata kucingnya. Guru, kamu marah, kamu yang menderita, Meong. Junjiu menggodanya dengan sembrono, tentu saja Mo Yue bereaksi. Mengulurkan tangannya untuk memeluk Junjiu ke dalam pelukannya, Mo Yue dengan lembut meremas dagu Junjiu dengan tangan kanannya untuk membuatnya menatapnya. Mo Yue, Xiao Jiwer mengira aku pemalu. Kalau tidak, Junjiu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Dia dipenjara di pelukan Mo Yue, tapi dia tidak merasa lemah sama sekali. Sebaliknya, Zhang yang tersenyum sombong dan menatap Mo Yue dengan menggoda. Mata emasnya menjadi gelap, dan Mo Yue membungkuk dan menundukkan kepalanya. Suaranya serak dan tertahan, Xiao Jiwer, aku akan memakan jiwamu. Apakah kamu tidak takut mati? Rasa sakit yang dia rasakan di jiwanya hari itu memang nyata, tapi Junjiu tidak merasa takut karenanya, malah dia penasaran denganmu. Penasaran Mo Yue masih memakan jiwa. Junjiu mengikuti dari dekat dan mulai berpikir, Mo Yue pasti bukan ras manusia. Lalu apa dia? Apakah penjahat sama dengan monster? Saya tidak tahu apakah Mo Yue akan tertawa atau tidak berdaya jika dia tahu apa yang sedang terjadi di benak Junjiu saat ini. Sungguh, Mo Yue menatap Junjiu dengan tenang, dia ingin melihat reaksi Junjiu dengan jelas. Takut, atau terkejut dan marah. Sebelum dia bertemu Junjiu, dia tidak pernah percaya pada ide jodoh, itu hanya omong kosong. Setelah bertemu dengannya, awalnya dia tersenyum dengan jijik, berencana memakan jiwa Junjiu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sekarang, dia tergoda, dia masih ingin makan Junjiu. Tapi yang dia makan bukanlah jiwa,
tapi ingin merobek seluruh tubuhnya ke dalam perutnya, mencap segel Mo Yue-nya luar dalam. Jadi apapun reaksi Jun Jiu, dia tidak akan melepaskannya. Kegelapan melintas di mata Mo Yue, dengan sikap posesif yang mendominasi. Paling buruk, semua lawan jenis di sekitar Xiao Jiwer akan dicekik sampai mati di buayan, meninggalkannya sebagai satu-satunya pilihan Xiao Jiwer. Mo Yue merasa ide ini sangat bagus. Saat dia sedang berpikir, rok dadanya tiba-tiba ditarik dengan kencang di telapak tangannya. Tawa Jun Jiu datang dari telinga Mo Yue, "Jika kamu berani memakan jiwaku, maka aku akan." Jun Jiu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit leher Mo Yue. Pada saat itu, Mo Yue bereaksi dengan cepat dan melepaskan pertahanannya sendiri dengan kecepatan kilat. Jika tidak, dia akan melukai gigi Jun Jiu dengan pertahanannya. Dia menggigitnya dengan keras, meninggalkan bekas gigi yang dalam tanpa melihat darah. Kemudian Jun Jiu melepaskannya dan mendengus dingin, "Aku akan memakanmu dulu." "Oke," Mo Yue menjawab dengan suara rendah, bibirnya yang tipis membentuk senyum jahat. Tidak buruk untuk dimakan oleh Xiao Jiwer, dia mendapatkannya. Kebenaran terungkap, dan keduanya kembali ke cara bergaul sebelumnya. Hanya mata Xiao Hu yang dibutakan, dan seekor kucing dengan gila-gilaan diisi dengan makanan anjing. Selain itu, Mo Yue juga memiliki identitas sebagai sesepuh kecing, menduduki gelar tersebut, menghantui sisi Jun Jiu secara terbuka dan terbuka. Tiba-tiba, seorang tetua kecing muncul dari Tian Wuzong, yang anehnya menarik perhatian tetua dan sekelompok murid. Mengikuti Jun Jiu ke air terjun batu, setelah melihat Mo Yue, semua orang langsung ditundukkan oleh kecantikan Mo Yue yang mempesona. Dalam kata-kata Penatua Zhou Dai, siapa yang bisa dibandingkan dengan kita sekarang? Dengan Mo Yue dan Jun Jiu di sini, siapa yang berani mengklaim kecantikan nomor 1 di dunia di Tian Wuzong kita? Jun Jiuwei, monster jenius super ungu, menyebar desas-desus tentang sesepuh tampan yang tiada taraf. Tentu saja, tidak ada yang percaya, berpikir bahwa Tian Wuzong melebih-lebihkan dan dengan sengaja meletakkan emas di wajahnya. Siapa yang tidak tahu bahwa Tian Wuzong semuanya kasar? King Yu dan yang lainnya tidak marah saat mengetahuinya, tetapi menantikan kompetisi akbar Wuzong. Pada saat itu, akan lebih menyegarkan untuk menamparkan dan menggembungkan wajah mereka secara langsung. He Tian Wuzong ingin pamer ke surga, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Waktu berlalu, dan 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Jun Jiu diam-diam menerobos ke guru spiritual tingkat keempat. Pada saat ini, Sekte Tianwu mulai hidup, dan tim yang dikirim oleh 4 sekte untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga berangkat satu demi satu di kota-kota di luar Sekte Tianwu. Banyak orang datang untuk menonton kompetisi. Pada hari ini, Jun Jiu menerima surat dari Yun Chongjin. Setelah dia selesai membaca, dia menatap Mo Yue. "Yun Chongjin telah mengadakan pelelangan di Tian Wuzong. Apakah kamu ingin pergi dan melihat bersama?" "Oke," Mo Yue mengangguk. "Xiao Jiwer pergi, tentu saja dia akan bersamanya. Kebetulan Yun Xiao dan Jun Xiaolei akan segera datang ke Tian Wuzong, jadi kita bisa bertemu." Setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan aku tidak tahu apakah kultivasi mereka telah meningkat. Bab 230. Di aula samping aula utama aula Tian Wuzong Bao, King Yu menangani urusan sekte yang menumpuk hampir seperti bukit di atas meja di depannya dengan ekspresi sedih. Tiba-tiba King Yu meletakkan pulpennya dan menatap tetua Zhou Dai, berkedip dan tersenyum. "Penatua Zhou Dai, mengapa Anda tidak datang ke sini hari ini? Biarkan saya pergi dan melihat adik perempuan saya." Zhou Dai menyipit padanya, "Sovereign, 4 tim Zong akan tiba di Tian Wuzong, dan sekarang sibuk. Sebagai suzerain Tian Wuzong, Anda harus memberi contoh daripada malas. Selain itu, Jun Jiu telah turun gunung dan bukan anggota sekte." "Adik perempuan turun gunung?" Tanda tanya. "Apakah dia sendirian?" "Tentu saja tidak, dan tetua mau turun gunung bersama," kata Zhou Dai. Mendengar ini, King Yu menjerit. Dia menurunkan matanya, dan tidak ada yang melihat warna gelap berkedip di matanya. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah mengetahui apa itu pawai malam dan siapa identitas Jun Jiu. Setelah mengetahuinya, King Yu tidak menunjukkannya, terus terang. Dia tidak peduli apa yang akan dilakukan Jun Jiu, dia hanya tahu bahwa Jun Jiu adalah adik perempuannya yang diasuh oleh King Yu. Tapi satu-satunya hal yang tidak jelas adalah latar belakang Mo Yue. Pria mengerikan itu, yang bisa disebut bencana, terlalu dekat dengan adik perempuannya.
King Yu memukul mulutnya, merasa sedikit masam di mulutnya. Semakin King Yu memikirkannya, semakin dia tidak bisa duduk diam. Dia meletakkan urusan klannya dan bangkit dan berkata, "Penatua Zhou, saya memiliki sesuatu untuk turun gunung. Saya akan menyelamatkan urusan klan dan datang kembali untuk berurusan dengan mereka." "Hei, Sovereign, tunggu sebentar, Sovereign." King Yu begitu cepat sehingga dia sudah menghilang, dan dia tidak bisa mengejar bahkan jika dia mau, jadi dia harus membiarkan King Yu pergi. Di kaki gunung Tianwuzong. Kota Tianwu adalah kota terdekat dengan Tianwuzong. Gedung-gedung di Northland tinggi dan megah, membuat orang merasa megah. 5 kompetisi besar semakin dekat, kota Tianwu penuh, dan jalanan dipenuhi orang. Jun Jiu memeluk Xiao Wu dan berjalan di samping Mo Yue. Di mana Mo Yue berada, tidak peduli seberapa ramai kerumunan itu, mereka secara otomatis akan memberi jalan tanpa terlihat. Kemanapun mereka lewat, semua orang menatap Jun Jiu dan Mo Yue dengan obsesif. Aura yang terakhir terlalu menakutkan, jadi setelah mengintip, semua mata langsung tertuju pada Jun Jiu. Gadis itu sangat cantik, dan dia mengenakan gaun merah berkilau, yang bisa disebut keanggunan tiada taraf. Dia bukan kecantikan Jiangnan yang lembut dan halus, juga bukan wanita bangsawan dan pendiam dari keluarga bangsawan. Sebaliknya, itu sekuat api dan seindah bunga mawar, dan sekilas, itu langsung menyita semua perhatian. Melihatnya dengan bodoh, aku bahkan lupa bernapas sejenak. Mata semua orang tidak berpengaruh pada Jun Jiu. Hanya tatapan berbisa yang menarik perhatian Jun Jiu. Dari sudut matanya, dia melirik ke restoran di jalan, tirai bambu yang menggantung menghalangi pemandangan di belakang, tetapi dia melihat sudut putih pakaiannya dari bawah tirai bambu, dan dia sudah menebak, Jun Yunsui, tidak akan ada orang lain selain dia. Sudut bibirnya terangkat dengan dingin, Jun Jiu tersenyum sembrono dan menghina. Meninggalkan Jun Yunsui di belakang, Jun Jiu mengambil kembali pandangan sekelilingnya dan terus berjalan ke depan. Jun Yunsui terus menatapnya saat dia berbelok di sudut jalan, dan ketika dia tidak bisa melihat siapapun, dia memalingkan muka dengan enggan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Memutar kepalanya, Jun Yunsui melihat ekspresi terobsesi dan kagum dari semua murid, dan wajahnya langsung terdistorsi. Dia berkata dengan kejam, "Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat seorang wanita? Ada pria dan wanita di ruangan ini, dan mereka adalah murid Jianzong yang mengikuti Jun Yunsui." Setelah dimarahi oleh Jun Yunsui, semua pria dan wanita segera memalingkan muka dan menundukkan kepala. Seseorang bertanya dengan hati-hati, "Junior Sister Yunsui, orang itu barusan." "Siapa orang itu barusan?" Petik 2, Jun Jiu, musuhku. Ingat kalian semua, lain kali kalian melihatnya, jika ada yang menunjukkan ekspresi itu lagi, pergilah dariku. Saudari senior Yunsui, tenanglah. Menghadapi Jun Yunsui, semua murid ditakuti dan dikagumi. Mudah bagi mereka untuk mengikuti Jun Yunsui. Di Sekte Pedang, Jun Yunsui dikatakan berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Bahkan murid yang menghapus penguasa atasi dia. Ini tidak diragukan lagi menetapkan bahwa Jun Yunsui adalah penguasa masa depan Sekte Pedang di mata semua murid. Oleh karena itu, banyak orang mengikuti dan berlindung di Jun Yunsui. Dalam waktu setengah tahun, Jun Yunsui telah memenangkan lebih dari setengah murid-murid Sekte Pedang. Mereka yang dekat dengan Jun Yunsui tahu bahwa Jun Yunsui sangat membenci Jun Jiu. Saat ini, mata mereka berbinar, dan mereka semua memikirkan ide untuk menyenangkan Jun Yunsui. Pria yang baru saja berbicara langsung berkata, "Saudari muda Yunsui, jangan marah. Mari kita beri dia pelajaran dan beritahu dia betapa kuatnya Anda, Suster Junior Yunsui." Petik 2, bagus. Jadi bagaimana jika Jun Jiu adalah paman junior Tianwuzong? Bisakah Anda membandingkan dengan kakak senior Yunsui? Kakak senior Yunsui, Anda adalah penguasa masa depan dari Sekte Pedang, yang bahkan Jun Jiu tidak bisa menandingi sehelai rambut Anda. Petik 2, Jun Yunsui hanya mendengar satu kalimat. Dia melihat ke semua murid, bagaimana kamu akan mengajarinya. Petik 2, Junior Sister Yunsui, tunggu dan lihat saja, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Petik 2, bagus. Mata Jun Yunsui muram, dan ada senyum ganas dan menyeramkan di sudut mulutnya. 5 kompetisi besar akhirnya akan dimulai, dan dia ingin menunjukkan kepada dunia siapa yang benar-benar jenius. Jun Jiu, Yun Qiao,
Yan Hai dan yang lainnya sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Kualifikasinya setara dengannya. Kali ini, dia akan menginjak mereka di kompetisi besar Wuzong. Jun Jiu tidak tahu bahwa Jun Yunsui mengincarnya lagi, tetapi bahkan jika dia tahu, Jun Jiu tidak akan memperhatikan dia memeluk Xiao Wu, mendongak setelah berbelok ke kiri di persimpangan di depan. Kami di sini. Petik 2. Saya melihat bahwa rumah lelang keluarga Yun yang baru dibangun jelas berbeda dari bangunan sekitarnya. Ini sedikit lebih mewah dan megah dalam kemegahannya. Sudah mulai mengakar di wilayah Wuzong. Kota Tianwu adalah langkah pertama Yun Chongjin. Tapi mengapa dia yang pertama memilih kota Tianwu daripada Hunyuanzong tempat Yun Qiao berada? Mungkin dia harus bertanya pada Yun Chongjin tentang rahasianya yang tersembunyi. Berjalan di depan rumah lelang, seorang pelayan segera datang untuk menyambutnya. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, apakah kedua tamu terhormat itu akan mengirimkan atau melelang sesuatu? Aku sedang mencari Yun Chongjin. Jun Jiu mengeluarkan tokennya dan melambaikannya di depan pelayan. Ekspresi bocah itu langsung berubah, dan dia membungkuk dengan patuh dan penuh semangat untuk menyambut Jun Jiu dan yang lainnya masuk. Ini adalah tanda dari keluarga Yun. Atasan secara pribadi telah mengeluarkan perintah bahwa jika seseorang datang dengan token, mereka akan diperlakukan dengan kehormatan yang sama seperti tuan muda. Berjalan ke rumah lelang, terdengar teriakan keras dan keras. Semua orang di rumah lelang sedang menonton, dan Jun Jiu juga melirik dengan acuh tak acuh. Tapi saat dia menaiki tangga, Jun Jiu tiba-tiba berhenti. Karena dia mendengar namanya sendiri. Mengikuti suara itu, wanita yang mengenakan kostum murid sekte dan memiliki sikap arogan dan mendominasi. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah murid dari sekte alkimia. Beraninya Anda mengatakan bahwa ramuan saya lebih rendah dan Anda tidak akan menerimanya. Tidak ada seorang pun di dunia yang tahu bahwa ramuan yang diproduksi oleh sekte alkimia saya adalah yang terbaik. Kamu tidak menerima obat mujarab milikku, tapi pelelangan tangan suci itu Jun Jiu. Seorang apoteker kelas 3 yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki sekte alkimia, rumah lelangmu tidak memiliki mata. Bersambung.